Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sampai habis berapa? Habis 5 belum? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, Abi Hurairah berkata, Qala Abi Hurairah berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? La yautasil, dan janganlah mandi. La yautasil, jangan mandi. La yautasil, jangan mandi. Ahadukum, salah satu dari kalian. Ahadukum, salah satu dari kalian, fil ma'iz zaimi, di air yang diam. Yang diam. Fil ma'iz zaimi, di air yang diam. Zaimi, yang diam. Apa yang dimaksud air? Apa yang dimaksud dengan air yang diam? Nomor berapa ini? As-sakinu, air diam. Ar-rakidu, yang tidak mengalir, tergenang. Terus, wanahyu, adapun larangan itu, liyabqa, supaya tetap. Liyabqa, supaya tetap, atau agar tetap, al-ma'u, air itu, ala toharatihi, atas kesuciannya air. Ala toharatihi, atas kesuciannya air. Fa'innahu, maka sesungguhnya air itu, sesungguhnya air itu madinatun najasi,
yang dikhawatirkan najisnya. Madinatun najis yang dikhawatirkan najis. Madinatun najasi yang dikhawatirkan najis. Panas ya. Bil bauli sebab kencing. Bil bauli sebab kencing. Fihi di dalamnya, di dalam air tadi. Baik, kita balik. La yautasil, janganlah mandi ahadukum salah satu dari kalian fil ma'idzaimi di air yang diam, yang tergenang. Wa huwa junubun, sedangkan ia, maksudnya di antara salah satu kata yang ahadukum itu. Wa huwa, sedangkan ia ahad junubun, dalam keadaan junub. Tahu dalam keadaan junub? Janabah, junub. Orang junub ya kan harus kalau mau sholat kan harus mandi besar. Harus mandi besar. Dilarang oleh Rasulullah untuk mandi di tempat yang tergenang. Walaupun sebenarnya mandinya di dalam tempat mengenang itu tetap suci. Artinya dia boleh mandi, cuma apa namanya? Itu hanya menghilangkan yang dikhawatirkan adalah airnya itu berubah. Airnya itu berubah dan dikhawatirkan. Kalau masalah air setelah dibuat mandi junub itu sebenarnya masih suci, cuma tidak menyucikan. Kenapa? Karena mustakmal telah dipakai untuk menghilangkan hadas besar. Junub kan termasuk hadas besar. Jadi intinya di dalam hadis ini melarang Rasulullah, melarang untuk kita yang sedang junub mandi di tempat air yang tidak mengalir. Iya, sungai yang ngalir. Kalau nggak ngalir, biasanya kan danau apa ya, ada air. Kenapa? Agar tetap kesuciannya air itu agar tetap. Yang dikhawatirkan kalau kita mandi di tempat air itu, kita pipis. Kadang-kadang pipis. Coba kalian mandi di kolam renang itu, tambah sengaja kalian kan pipis di kolam renang di dalamnya itu. Baru pipis kalian diminum lagi, masuk ke dalam. Pernah main ke kolam renang? Masih kecil. Kalau lagi gini mau tenggelam, air masuk ke dalam sininya kan, tahu-tahu sudah masuk, kenyang ya. Padahal tadinya ada yang pipis di situ. Yang dikhawatirkan adalah ketika kita mandi itu, kita akan pipis, akan kencing, kemudian akan merubah sifat yang tadinya asalnya suci menjadi najis. Tapi kalau cuma dibuat bersuci untuk janabah, sebenarnya itu hanya apa? Itu tidak najis kalau hanya untuk junub. Kalau di dalam kitab Ibnah itu hanya saja air yang menggenang itu menghilangkan sifat menghilangkan sifat junubnya yang ada di dalam orang tadi,
kemudian menjadi suci tapi airnya menjadi mustakmal, menjadi suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau kalian junub jangan mandi di dalam air yang menggenang. Harapannya adalah tetap menjaga kesucian air itu. Akhraja Muslimun wal Bukhari, dikeluarkan hadis ini oleh Muslim dan Bukhari. Oleh Muslim, akhrajahu Muslimun, dikeluarkan oleh Muslim hadis ini. Walil Bukhari, dan di dalam hadisnya Imam Bukhari, menurut Imam Bukhari. Ini kalau di dalam hadisnya Imam Bukhari. Tadi itu adalah hadis miliknya Imam Muslim. La yabulanna ahadukum fil ma'id daimi. La yabulanna, janganlah kencing la yabulanna, jangan benar-benar kencing. Ada nonton. La yabulanna, jangan benar-benar kencing ahadukum, salah satu dari kalian. Ahadukum, salah satu dari kalian, fil ma'id daimi, di air yang menggenang. Di air yang menggenang. Nyata, keluar. Neng. Keluar. Keluar pennya. Terus filma idzaimi, di air yang filma idzaimi, di air, di dalam air yang diam. Tapi kalau itu harus pelan-pelan, soalnya 003 biasanya patah. Ya kalau patah dipencet lagi. Filma idzaimi, di air yang diam. Enggak apa-apa pakai itu. Pakai, saya banyak isi ulangnya. Pakai. Alladzi yang la yajri, tidak mengalir. La yajri, tidak mengalir. La yabulanna, jangan benar-benar kencing ahadukum, salah satu dari kalian, fil ma'id daimi, di dalam air yang diam, alladzi yang la yajri, yang tidak jalan atau tidak mengalir air tersebut. Summa, kemudian yautasilu, mandi siapa ahad. Ahad ini siapa ahad? Salah satu dari ahadukum, salah satu dari siapa? Dari kalian. Summa yautasilu, kemudian salah satu dari kalian mandi, fihi, di dalam ma'ud daim. Fihi, di dalam ma'ud daim. Apa ma'ud daim? Air yang diam, air yang tidak mengalir. Jadi Rasulullah SAW mewanti-wanti jangan di antara kita ini kencing di air yang diam. Jangan sampai. Kenapa? Karena kencing di dalam air yang tergenang itu menyebabkan air menjadi tercemar. Nah, di hadis ini membuktikan bahwa kencing itu juga termasuk sesuatu yang najis. Dengan hadisnya seperti ini nih. La yabulanna ahadukum fil ma'id alladzi la yajri summa yatasilu fi, kemudian mandi di dalam air tersebut. Ini dilarang oleh Rasulullah. Jadi kalau air menggenang
Kalau di rumah kita itu yang ada bak itu bukan air menggenang itu, karena kita bisa pencet. Kalau kita di rumah ada bak, biasanya bak buat mandi, kita bisa pakai di bak itu kita taruh di bunga-bunga mawar, terus kita mandi berendam seharian. Mati itu kan. Wali muslimin, dan di dalam hadisnya Imam Muslim, wali muslimin di dalam hadisnya Imam Muslim, minhu lafad minhu. Dalam hadisnya Imam Muslim, minhu lafad minhu itu artinya adalah minhu dari alladzi, dari ma. Alladzi maksudnya air yang diam itu. Artinya summa yautasilu, kemudian salah satu dari kalian mandi, minhu dari air yang diam. Minhu kan ada minhu itu adalah hadis miliknya Imam Muslim. Kalau tadi itu fihi adalah hadisnya Imam siapa? Imam Bukhari. Terus wali Abi Daud, dan hadis menurut Imam Daud, Imam Abi Daud. Apa hadisnya Imam Abi Daud? Wala yautasil, dan janganlah mandi. Wala yautasil, dan janganlah mandi seseorang. Wala yautasil, dan janganlah seseorang itu mandi fihi di dalam ma'ud daim. Apa ma'ud daim? Air yang menggenang. Minal janabati, dari orang yang junub. Orang yang junub dilarang. Orang yang junub dilarang untuk mandi di air yang mengalir. Terus wa an rajulin, dan dari rajul, dari seseorang. Wa an rajulin, dan dari seseorang. Siapa yang disebut dengan seseorang tadi? Nomor 1, lam yusamma, tidak disebut namanya. Lam yusamma, yang tidak disebut namanya. Kama fi taqribi, sebagaimana di dalam kitab taqrib. Kama fi taqribi, sebagaimana di dalam kitab taqrib. Namanya tidak disebut. Kama fit takribi, sebagaimana di dalam kitab takrib. Wa ala kullin, dan setiap-tiap keadaan. Wa ala kullin, dan atas setiap keadaan. Fajahalatus sahabi, maka adapun ketidaktahuan sahabat. Fajahalatus sahabati, adapun ketidaktahuan sahabat atau ketidakjelasan sahabat. La tadurru, yang tidak membahayakan. Apa jahalah atau ketidaktahuan tadi itu? La tadurru, yang tidak membahayakan.
Wa ala kullin, dan setiap keadaan fajalatus sahabi, maka adapun ketidaktahuan sahabat, maksudnya ketidakjelasan sahabat itu la tadurru, tidak membahayakan, apa jahalah, tidak membahayakan, tidak masalah walaupun kita tidak tahu kepada nama sahabat tersebut. Kenapa? Li'anna sahabata, karena sesungguhnya sahabat itu karena sesungguhnya sahabat itu kullahum, seluruh sahabat, udulun, terpercaya. Nggak mungkin sahabat itu terpercaya. Kalaupun orang itu munafik akan ketahuan. Sahabat yang namanya sahabat Rasulullah terpercaya semuanya. Mau dia dikenal namanya atau tidak akan membahayakan kepada hadis itu. Yang penting isinya hadisnya. Wa nahyu, adapun larangan, itu mahmulun, yaitu dipahami atau ditafsirkan ala tanzihi, atas makruh tanzih. Ala tanzihi, atas makruh tanzih. Ini kan di hadis ini akan ada larangan nanti. Perihal orangnya tidak disebutkan sahabatnya, yang penting ini datang dari sahabat, enggak masalah. Ayo kita lanjut, apa sih sebenarnya? Wa an rajulin, dan datang dari laki-laki, datang dari seseorang, nama laki-laki. Wa an rajulin, datang dari seorang, sahiban nabiyah, sahibah yang rajul ini menemani Nabi. Sahiban nabiyah, di kalian nabiyah apa nabiyah? Ya, ganti nabiyah. Sahibah yang menemani siapa, rajul an nabiyah, kepada Nabi, menemani Nabi. Wa an rajulin, dan dari seorang tadi enggak jelas siapa namanya, tapi tidak membuat masalah. Tidak masalah lah, enggak disebutin. Namanya sahabat yang semuanya terpercaya. Sahiban nabiyya, yang menemani siapa, rajul atau rajul ini, seseorang ini menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, rajul ini berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang antau tasila untuk mandi, almar'atu, siapa perempuan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang antau tasila, seorang perempuan mandi, boleh antau tasila, seorang perempuan mandi, bifadlir rajuli, bekas air laki-laki atau sisa atau bekas, bifadlir rajuli, bekas atau sisa air laki-laki, awir rajulu, atau laki-laki, bifadlil mar'ati, bekas dari mandinya perempuan. Yo jangan laki-laki sama perempuan, yo jangan mandi bekas-bekasan begitu. Yang mandi bareng aja, nggak usah. Yang penting suami istri. Tapi larangan di sini, pengertian larangan di sini adalah antau tasilal manaha, Allah Rasulullah melarang. Larangan di sini adalah makruh tanzih. Kan makruh ada dua.
makruh tanzih, ada makruh tahrim. Hidup ini. Tahrim. Jadi ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Ya kalau makruh tahrim, kemakruhannya mendekati keharaman. Makruhnya, kalau makruh kan tidak berdosa kan? Cuma tidak, ya kan? Cuma dibenci saja makruh itu. Tapi makruh itu ada dua, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Kalau makruh tanzih ya hanya tidak disukai saja, tidak bagus kalau dikerjakan. Tapi kalau makruh tahrim, ada potensi dosa kalau itu dipaksa dilakukan. Dilarang perempuan mandi sisanya laki-laki, laki-laki mandi sisanya yang boleh mandi bareng-bareng. Suami boleh, Mas ayo mandi bareng, atau suaminya yuk mandi bareng. Ya kalau cukup kamar mandinya. Cukup. Kalau mandi sisanya, kamu mandi duluan, sisanya saya yang mandi, ya enggak boleh. Kalau bareng kalau laki-laki mandi sisanya perempuan, perempuan mandi sisanya laki-laki, hukumnya tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah mandi bekas masing-masing itu. Sumpamanya mandi di satu tempat, harus menggunakan satu-satu alat, sumpamanya masing-masing alat itu boleh. Hah? Apa? Ya nggak boleh, dah besar. Sama. Iya, maksudnya bekas itu ini adalah air yang bekas kita mandi, bukan air yang ada di bak. Bekas mandi kita. Kalau yang di dalam bak itu, yang di tempat bak yang itu kan bukan bekasnya, belum dipakai kan. Yang bekas itu ya kalau kita di hotel lah, di hotel kan ada bak kan. Ya di bak itu kan bekasnya. Enggak boleh laki-laki, enggak boleh mandi. Waliyatarifa, dan hendaklah keduanya menimba, mengambil masing-masing. Waliyatarifa, dan hendaknya keduanya menimba, mengambil masing-masing. Gayung diambil masing-masing, jami'an, bersama-sama. Ya kalau punya gayung dua, kalau gayung satu ya gantian. Yang penting tidak mandi sisanya. Kalau kita kan nggak mandi sisanya, mandinya di bak yang suci, yang kemudian kok saya maksudnya. Ya kalian kan nggak mungkin mandi sama orang tuanya atau sama siapa-siapa. Masih 5 tahun lagi, 6 tahun lagi baru bisa ngamalin hadis ini. Sekarang kelas berapa? 10, 12, 11, 12, 3 tahun lagi. Kuliah 4 tahun, masih 6 tahun, masih jauh kalian ngamalin hadis ini. Akhrajahu Abu Dawud. Akhrajahu Abu Dawud. Ya ini yang penting kalian tahu saja dulu hadisnya. Perihal diamalkan nanti 10 tahun lagi, kayaknya saya pernah langsung
kasih tahu kepada suaminya, ada hadis ini loh, nah, gitu. Nanti 10 tahun lagi habis kuliah. Jauh dikeluarkan Abu Daud dan Nasai oleh Abu Daud dan Nasai. Jauh mengeluarkan terhadap hadis Abu Daud, siapa Abu Daud, wa Nasai dan An-Nasai. Wa isnaduhu, dan sanadnya hadis ini sahihun, adalah sahih. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.